Jangan menonton film ini sendirian. Gadis ini akan mati. Tetapi tidak mengetahuinya, tetapi dengan senang hati berbicara dengan para fans. Tempat dia berdiri sekarang disebut Desa Cukai. Dikenal sebagai tempat suci hilangnya nyawa. Jadi dia membawa gulungan lakban untuk menandai jalan. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria lewat di belakangnya. Chodutewanta. Tanpa diduga, setelah jatuh dan benar-benar kehilangan jejak target. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. GPS dan kompas keduanya bergerak tidak terkendali. Sinyal juga mulai terganggu. Gadis itu buru-buru lari. Dan dia menengok ke atas dan melihat sesuatu tergantung di atas. Klip ini menjadi gambar terakhir saat gadis itu masih hidup. Itu diposting online oleh satu orang baik. Gadis bernama Ana ini merasa bingung setelah menonton video ini. Karena dia baru saja pindah ke kota Desa Cukai. Dan Mayu, kakak perempuannya, baru menggali tas di tanah. Ketika dibuka adalah kotak hitam. Kau mencarinya di Google dan berkata, "Ini kotak kutukan, jangan disentuh." Seorang paman yang lewat melihat kotak itu, mengambilnya dan hendak membuangnya. Akibatnya begitu dia berjalan ke jalan, dia langsung ditabrak dengan keras oleh mobil. Paman itu mati. Apa yang terjadi selanjutnya juga lebih tidak normal. Semua avatar grup obrolan Ana tiba-tiba berubah menjadi gambar orang mati. Itu tidak berhenti mendistorsi. Tangisan anak-anak juga tiba terngiang di telinga Ana. Dia dengan cepat mencabut catu daya. Di layar hitam tangan kecil menyentuh bahunya. Keesokan harinya dia pergi ke kuil untuk mengusir roh jahat dan berdoa memohon berkah. Ayah Kura adalah seorang biarawan. Dia terus melantunkan mantra ke dalam tubuh anaknya. Melihat kepala berkeringat, kotak terkutuk ini pasti sulit untuk hilang. Ana yang mengintip juga takut dan lari ke aula. Lalu tiba-tiba di sampingnya sekarang muncul hantu-hantu goyah yang tak terhitung jumlahnya. Hantu di dalamnya berbaring telungkup di tanah. Itu menempel dan di kakinya dan tidak mau lepas. 2 hari kemudian kuil itu terbakar. Biksu terbakar sampai mati. Dan biksunya satu lagi hampir mati. Teman-teman datang ke rumah sakit untuk mengunjunginya. Pada saat ini polisi juga datang untuk menangkap orang. Karena kamera pengintai menunjukkan Ana hendak membakar kotak terkutuk itu, jadi dia tidak sengaja menyalakan api. Secara logis dia harus dihukum. Tetapi melalui diagnosis dokter, Ana menderita skizofrenia. Harus dibebaskan dari tuntutan pidana. Sejak itu teman-temannya menghindarinya ketika mereka melihatnya. Tetangga yang mengetahuinya juga menulis surat kebencian di depan rumah Ana. Nenek memberitahunya bahwa ibunya yang meninggal 13 tahun yang lalu juga orang gila. Ini adalah penyakit genetik keluarganya. Orang ini akan mati dalam waktu kurang 3 detik. Sesuatu jatuh ke tanah. Dia baru saja mengambilnya. Saksi melihatnya dan ingin menjadi gila. Kematian tragis mereka semua terkait dengan kotak hitam ini. Kotak ini adalah kotak kutukan. Legenda mengatakan bahwa begitu Anda menyentuhnya, Anda akan mengalami nasib buruk. Dan nenek mengatakan yang sebenarnya. Suatu malam juga jatuh ke lantai, anehnya tidak bergerak. Mata
mati tanpa menutup mata. Jadi harus terputus adalah jari nenek. Mayu tertidur dan pemakaman karena rasa sakit dan kelelahan. Dia tidur terus dan tidak bisa bangun. Kemudian dia menemukan dirinya kembali ke 13 tahun yang lalu. Saat itu, ketika Anna masih muda, dia tidak sengaja melihat kotak hitam di gudang saat bermain. Ibunya ketakutan setengah mati ketika dia melihat itu. "Jangan," ibunya bilang. Karena untuk mematahkan kutukan tersebut, ibunya berinisiatif pergi ke desa cukai untuk mengorbankan nyawanya demi melindungi anaknya. Dan Mayu terbangun dari mimpinya dan ingat bahwa sahabatnya Rinka juga menyentuh kotak kutukan. Dia bergegas untuk memperingatkan. Tapi sayangnya sudah terlambat. Kemarin Rinka merasa seperti telah dihantam oleh roh jahat dan mengikuti tangisan bayi dan merunduk ke pipi air yang suram. Dan sekarang tidak ada kabar lagi. Orang sangat khawatir. Mereka membuka aplikasi untuk menemukan orang. Lokasi Rinka ada di desa cukai lagi. Tetapi mereka melaju ke jalan yang berkelok-kelok dan mereka masih tidak melihat Rinka. Hanya melihat seorang lelaki tua memegang buku harian Rinka. Dia bilang dia menemukan di hutan. Orang tua itu mengingatkan mereka, hutan ini 100 tahun yang lalu adalah hutan tanah terlarang. Di masa lalu ketika mereka lapar, orang-orang mengasingkan orang sakit dan tua ke tempat ini. Biarkan orang tua menunggu untuk mati. Sejak itu kebencian tumbuh semakin besar. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu sampai esok. Untuk mengikuti regu pencari ke dalam hutan untuk menemukan Rinka, setelah mencari beberapa hari, lelaki tua itu tiba-tiba berteriak, "Jangan!" Mereka menemukan Rinka. Dia terjebak di pohon untuk waktu yang lama. Hanya Anna, Mayu, dan Kura yang masih hidup sekarang. Kutukan itu datang terlalu cepat. Tetapi ketika Mayu tidak memperhatikan, Kura mengambil pisau dan mengambil nyawanya sendiri. Orang tua itu menemukan Mayu di ruang operasi. Dia menceritakan sisa cerita tentang desa cukai. Orang-orang miskin yang terlantar, beberapa orang tidak mati dengan kelaparan, jadi membangun sebuah desa jauh di dalam hutan, dan kebencian orang-orang. Jadi sekali waktu dia melewati hutan ini. Lalu tiba-tiba mereka melihat dua saudara perempuan berlari keluar. Mata adik perempuan itu sangat aneh. Kemungkinan besar telah melihat desa cukai. Kedua saudara perempuan itu adalah Anna dan Mayu hari ini. Di malam hari, tanpa tidur, Mayu tiba-tiba pergi untuk mengangkat karpet di lantai. Melihat bahwa lantai tutup dengan garis yang dengan penuh desa cukai, dia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar, tetapi tidak melihat siapapun. Tapi itu menunjukkan 10 wajah dalam fokus. Setiap kali dia menekan rana, pemandangan menakutkan muncul. Akhirnya kotak terkutuk itu muncul entah dari mana. Mayu membawa kotak itu ke dalam desa cukai. Dia ingin mengembalikannya kepada pemilik sebelumnya. Tanpa diduga, dia jatuh ke dalam mimpi reinkarnasi. Anggota yang melakukan petualangan 1 detik yang lalu mengira dia telah diselamatkan. Tapi sedetik kemudian dia digantung di pohon dan menjadi tusuk sate daging manusia. Setelah bangun, Mayu mendapati dirinya diikat. Teman-temannya yang sudah meninggal tersenyum jahat mendekat kepadanya.
Mereka mengancam akan mengambil jarinya. Jika kamu melakukan itu, kamu akan berteman dengan kami. Di saat bahaya, ibunya yang sudah meninggal hidup kembali untuk menyelamatkan dia. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, dia tiba-tiba masuk ke dalam lubang. Di saat putus asa, dia akhirnya mengingatkan adegan 13 tahun yang lalu. Ibunya untuk mematahkan kutukan bahwa anak-anaknya ke desa cukai. Hutan yang lahir dari kebencian telah mengikat yang erat Anna, menolak untuk pergi. Setelah jauh ke dalam lubang, ibu tahu dia tidak bisa melarikan diri lagi. Dia menangis sambil menyuruh kedua anaknya untuk melarikan diri. Di bawah persimpangan ruang dan waktu, Mayu menggali dan menemukan tulang sisa-sisa ibunya. Dia juga memahami kebesaran cinta ibu. Tapi kebencian desa cukai tetap tidak melepaskan Mayu. Anggota badan mereka yang diamputasi berubah menjadi pohon. Dan kemudian berubah menjadi hantu yang ganas. Pada saat yang sama, Anna di rumah sakit jiwa telah kehilangan jiwanya. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan kakaknya. Menurut aturan desa cukai, harus ada pengorbanan agar harus selamat. Anna menyeka air mata mengatakan selamat tinggal pada kakaknya. Biarkan ribuan tanaman merambat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kurang dari 1 menit kemudian, jiwanya menjadi bagian dari pohon ajaib. Dan daging juga menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit jiwa. 13 tahun yang lalu, lelaki tua itu menyelamatkan 2 saudara perempuan ini. 13 tahun kemudian, lelaki tua itu menyelamatkan sang kakaknya lagi. Nasib ajaib ini telah menempatkan tanya untuk film ini. Film ini berdasarkan legenda rakyat folk. Tapi yang disampaikan film ini adalah harapan kasih sayang dan persahabatan. Kita semua memiliki saat-saat ketakutan dan kepanikan. Tapi ada cinta yang di sisinya untuk melindungi. Maka kita akan memiliki kekuatan keberanian. Di akhir film, seorang gadis kecil melihat kotak terkutuk di garasi. Sepertinya nasib buruk ini akan terus berlanjut. Oke, film ini berakhir di sini dan tunggu video untuk video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir dan wassalam.